Aku pernah 2 kali kencing darah ya ketika proses menuntut ilmu hadis, karena kebetulan guruku itu ada di Baghdad, berarti dia di Irak posisinya. Kemudian aku juga pernah berjalan bertelanjang kaki di atas terik panas matahari, kemudian di bawah panasnya padang pasir. Aku berjalan untuk mendapatkan sebuah hadis jamaah rahimakumullah menuju Makkah, dan juga aku berjalan, aku lanjutkan menuju Madinah ya, tanpa berkendaraan, sambil aku memanggul kitab-kitab ataupun buku-buku di atas pundakku, kata ya, Ibnu Thahir Al-Maqdisi ini. Jaraknya antara Makkah ataupun antara Palestina ke Makkah itu sekitar 7.000 mil. Kalau bahasanya para kitab-kitab ulama biasanya mengukurnya menggunakan mil ya. Nanti kalau kita konversikan menjadi kilometer barangkali akan lebih jauh lagi jamaah rahimakumullah. Kemudian kesungguhan juga para ulama dalam menuntut ilmu itu ya dipraktekkan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah. Min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah juga kita bersyukur jamaah rahimakumullah kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini. Meskipun setelah beberapa saat kita tidak berjumpa di dalam majelis yang mulia ini ya, sampai-sampai meja yang biasa kita pakai sudah agak berdebu jamaah ya. Tapi jangan khawatir jamaah rahimakumullah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yajtami'a ghubaran fi sabilillah wa dukhanu yaumal qiyamah. Itu dikomentari oleh para ulama, hadis ini dinyatakan sahih ya. Tidak akan bercampur antara debu-debu yang menempel di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan panasnya api neraka. Gitu jamaah rahimakumullah ya. Mudah-mudahan buku yang sudah ditempel debu itu kan tidak bercampur dengan api neraka ya. Kemudian meja yang juga sudah sedikit berdebu itu kan tidak ya, sebagai saksi ya, sebagai saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abu Hurairah ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini juga kita perlu ya refresh kembali semangat kita jamaah rahimakumullah. Kita sampaikan beberapa kisah para penuntut ilmu. Ada seorang penuntut ilmu yang bernama Majduddin ya. Ada seorang penuntut ilmu yang bernama Majduddin atau yang biasa disebut dengan Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Ibnu Thahir Al-Maqdisi ini adalah salah seorang ulama yang dilahirkan di Palestina ya.
karena dinisbatkan kepada Baitul Maqdis, ya. Jadi Maqdisi itu adalah nisbah, ya, nisbah kepada salah satu tempat, begitu. Jadi nanti kalau jamaah juga ingin mengikuti kebiasaan para ulama, menisbatkan namanya dengan sebuah tempat, ya. Misalkan Haji Hamzah dari mana, begitu. Misalkan Sumeneb, ya, Haji Hamzah al Sumenpi, misalkan seperti itu. Diketahui bahwasanya tempat lahirnya adalah di Sumeneb, itu kebiasaan para ulama, ya. Al-Maqdisi, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa kata beliau? Aku pernah 2 kali kencing darah, ya, ketika proses menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu hadis, karena kebetulan guruku itu ada di Baghdad, berarti dia di Irak posisinya. Kemudian aku juga pernah berjalan bertelanjang kaki di atas terik panas matahari, kemudian di bawah panasnya padang pasir. Aku berjalan untuk mendapatkan sebuah hadis jamaah rahimakumullah menuju Makkah. Dan juga aku berjalan, aku lanjutkan menuju Madinah, ya, tanpa berkendaraan, sambil aku memanggul kitab-kitab ataupun buku-buku di atas pundakku, kata, ya, Ibnu Thahir Al-Maqdisi ini. Kita tahu jamaah rahimakumullah berapa, ya, jaraknya antara Makkah ataupun antara Palestina ke Makkah, itu sekitar 7.000 mil, ya. Kalau bahasanya para kitab-kitab ulama biasanya mengukurnya menggunakan mil, ya. Nanti kalau kita konversikan menjadi kilometer barangkali akan lebih jauh lagi jamaah rahimakumullah. Kemudian kesungguhan juga para ulama dalam menuntut ilmu itu, ya, dipraktekkan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah, ya. Kata kakeknya Ibnu Taimiyah, ya, dijelaskan bahwasanya aku terbiasa ketika masuk ke dalam kamar mandi supaya waktuku tidak terbuang sia-sia, kata beliau ini, ya, sebagai penyemangat untuk kita semuanya yang hadir pada majelis ini, ya, terutama saya pribadi. Kata beliau, kakek Ibnu Taimiyah, aku terbiasa ketika aku masuk kamar mandi supaya tidak terbuang sia-sia waktuku, aku suruh muridku membaca kitab hadis dari luar kamar mandi dengan suara yang keras, begitu, sehingga aku ketika dalam kondisi mandi pun masih mendengarkan, begitu kata beliau, dari saking, ya, rakusnya, itu dari saking rakusnya terhadap ilmu, ya. Kalau imam mazhab juga tidak kalah rakus terhadap ilmu. Kata beliau, suatu saat aku datang kepada Imam Malik, kata Imam Syafi'i, suatu saat aku datang kepada Imam Malik, yaitu guruku, ya, Sohibul Kitab Al-Muwatta, mempunyai kitab yang fenomenal namanya kitab Al-Muwatta. Kemudian aku ketuk pintu guruku, yaitu Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Kemudian aku berkata kepada guruku, ya, kemudian aku berkata kepada guruku, uridu an ata'allamal muwatta, wahai Imam Malik, aku ingin belajar kitab Al-Muwatta, kitab fenomenal yang ditulis oleh Imam Malik pada saat itu. Kemudian kata Imam Muwatta, kata Imam Malik, ya, la tata'allam qabla an taqra'a kullaha, aku tidak akan menjadikan kamu sebagai muridku sebelum kamu membaca minimal 1 kali semua kitab Al-Muwatta itu, ya. Tebal jamaah rahimakumullah, lebih tebal daripada Al-Quran. Sebelum kamu membaca, tidak akan menjadikan kamu muridku. Kemudian kata Imam Syafi'i ketika di hadapan gurunya tersebut, bal hafidtu ya syekh, ya, bahkan aku sudah menghafalnya sebelum aku datang ke rumah engkau. Itu jamaah rahimakumullah, ya, bagaimana kesungguhan para penuntut ilmu. Makanya pada akhirnya para ulama-ulama ini harum namanya, begitu, harum namanya,
Sebenarnya kalau kita mau menelisik sedikit ya, selain imam 4 mazhab itu jamaah rahimakumullah, ada sebenarnya juga mazhab yang lain, seperti mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri atau mazhab Imam Al-Auza'i. Cuma ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala, dua imam besar ini tidak sampai berdiri mazhabnya karena ternyata murid-muridnya sedikit dan murid-muridnya tidak ada yang menulis kembali ilmu-ilmu yang didapatkan oleh gurunya, dari gurunya. Begitu beda dengan imam mazhab yang 4 itu, jadi yang menulis itu ditulis kembali oleh murid-muridnya, kemudian ditulis lagi, akhirnya menjadi mazhab yang berdiri kokoh sampai sekarang ya. Baik jamaah rahimakumullah ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita bersama ya, bahwasanya kita senantiasa berada di jalan thalabul ilmi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya. Kata Allah, mafhum mukhalafah daripada ayat tersebut, sama-sama masuk surga, tentulah surga orang alim itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak alim ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai thalabatul ilm pada malam hari ini ya. Jazakumullah khairan, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sampai berjumpa di waktu yang berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.